Assalamualaikum, halo teman-teman belajar bareng. Balik lagi di channel aku Sadatul Syarifah. Kali ini kita mau belajar bareng tentang gimana sih caranya bikin worksheet belajar anak ya di dunia produk digital ini udah banyak banget kreator yang membuat worksheet belajar anak. Bahkan aku bisa bilang menjamur ya teman-teman. Tapi saking banyaknya, banyak juga orang-orang yang menyalahgunakan penjualan worksheet belajar anak ini. Jadi aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Beberapa waktu lalu ada salah satu kreator link ID yang membuat utas di thread ya, waktu itu viral. Jadi dia bilang kalau pendapatannya melalui link ID ini senilai 4,7 juta itu hilang ya, angus, nggak bisa ditarik karena akunnya dibekukan oleh pihak link. Terus dia cerita kalau misalnya ada 2 orang yang ngelaporin dia nih ke pihak linknya. Terus dia ini utasnya, menyalahkan si pihak link ID dan netizen ya, para kreator lain, jadinya kegiring nih opininya, jadi ikut, nyalah-nyalahin si platformnya, si link ID-nya. Ternyata setelah diusut, itu adalah salah kreatornya, karena apa? Karena dia telah melakukan plagiarisme. Jadi ada satu produk yang dijual oleh si kreator ini berupa worksheet belajar anak, yang di mana worksheet belajar anak ini adalah produk hasil karya orang lain. Desainnya belum diganti, isinya belum diganti, bahkan si nama kreator aslinya ini belum diganti teman-teman, ya itu udah salah banget kan ya, udah jelas kesalahannya. Terus, dia ini nggak sadar gitu kalau misalnya, yang ngelaporin ini adalah si kreator aslinya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, harus hati-hati kalau misalnya bermain di produk digital ini, karena kalau misalnya kamu ketahuan, jual produk orang lain tanpa izin, si kreator aslinya bisa ngelaporin kamu loh, bisa ngelaporin kamu sama pihak, platformnya, terus nanti akun kamu dibekukan ya, akun kamu dibekukan, terus pendapatan kamu juga bakal ketahan, gitu. Terus setelah setelah apa namanya, diusut kan, orang-orang nih, kreator pada ngikut nih ya, pada ngikutin perkembangan kasusnya ceritanya. Terus akhirnya, si kreator ini akunnya memang dibekukan 30 hari karena terbukti melakukan plagiarisme dan, uangnya bisa tetap cair teman-teman ya, uangnya bisa tetap cair, atas kesepakatan mereka gitu ya. Jadi nah itu cerita yang pertama teman-teman. Nah kalau misalnya cerita yang kedua ini, kalau aku lihat-lihat ya di, yang menjual worksheet belajar anak tuh harganya udah kayak kacang goreng teman-teman, murah banget, bahkan ada yang jual gocengan ya, 5 ribuan itu sayang banget. Itu kenapa sih kayak gitu, gitu. Jadi setelah aku perhatikan ya, si kreator ini adalah hanya menjual kembali produk yang udah dibelinya ya. Itu sayang banget teman-teman. Nah itu kadang-kadang, itu bukan kesepakatan antara si kreator asli sama, si kreator yang menjual kembali. Itu kesepakatannya pasti nggak jelas ya, karena itu bikin merusak harga pasar, itu jadi jatuh banget teman-teman. Istilahnya gini, kalau produk fisik ya, misalnya, kamu beli kerudung ya, kerudung printing kan lumayan ya harganya 100 ribu. Terus kamu jual jatuh banget harga 5 ribu, nah itu bisa untung apa enggak sih gitu. "Iya Kak, tapi kan ini produk digital, maksudnya aku, 1 kali aja produksinya, terus bisa dijual berkali-kali." Iya paham, tapi nggak gitu cara mainnya ya teman-teman. Kita harus pinter-pinter namanya riset pasar, harga pasar. Jangan sampai menjatuhkan, jangan sampai jadinya kacau gitu loh, jadinya, dunia produk digital ini jadi jelek di mata orang karena oknum-oknum yang menjual dengan harga serendah ini teman-teman ya, bahkan bikin kreator aslinya itu sedih ya karena mungkin dia nggak bisa, apa-apa gitu. Karena dia kan nggak tahu ya, siapa aja yang udah menjual, produk digital punya dia. Jadi sih kalau yang aku lihat ini, kreator-kreator yang menjual dengan harga sangat murah ya, dia itu yang penting ada yang check out di gue, gitu. Itu, eee, enggak banget ya teman-teman ya, cara mainnya nggak gitu. Jadi
kalau misalnya hati-hati loh teman-teman, kalau misalnya kamu jual dengan harga serendah itu, orang-orang sekarang udah tahu nih ya, banyak bajakannya. Nanti kalau misalnya kamu jual dengan harga murah, orang, bakal nyangka kalau misal produk kamu itu produk bajakan, ya. Jadi hati-hati teman-teman. Belajar dulu, mau apa, riset pasar, mau nyantumin harga berapa, gitu ya. Kalau teman-teman bingung karena belum bisa sama sekali bikin worksheet belajar anak, terus mau yang lebih variatif lagi, worksheet belajar anaknya itu ada salah satu toko online tapi aku lupa namanya. Dia emang khusus worksheet belajar anak. Jadi toko online itu menjual seribuan worksheet anak tapi dijual dengan harga 500.000 ya. Kalau nggak salah 499 sekian gitu kan. Nah itu original teman-teman. Itu dengan harga segitu, dengan harga 500.000 itu kamu bisa rebranding dengan brandingan kamu sendiri, kamu ubah terus dikasih template Canva-nya juga, terus kamu bakal dapat grup support, terus diajarin cara jualnya, sama nentuin harganya juga. Nah itu yang bener ya teman-teman, soalnya, aku lihat kan itu worksheet belajar anak muslim ya, terus aku lihat juga nih yang versi bajakannya. Entah itu beneran bajakan atau emang dia udah pernah beli terus dia jual, dengan bundling ya, dengan harga tahu nggak dari 500.000 dia jual dengan harga 18.000 aja kan nggak masuk akal banget ya teman-teman ya. Nggak boleh gitu kayak gitu, itu namanya udah bukan merusak lagi, itu namanya ngejatohin, ngejelekin karena yang originalnya aja harganya 500.000 gitu kan. Jadi teman-teman kalau mau lebih variatif lagi, terus bingung tuh, soalnya kan di sana ada gurunya ya, teman-teman bisa tuh ke toko online yang itu, gitu. Daripada, cari-cari punya orang ternyata ya selembar, 2 lembar, terus isinya nggak bisa diubah gitu kan, nggak bisa rebranding, nggak bisa diotak-atik lagi gitu. Jadi sayang teman-teman. Daripada kamu bingung ya, daripada kamu bingung, mending bikin sendiri teman-teman belajar. Yuk kita, belajar sama-sama bikin worksheet belajar anak di sini, biar teman-teman, bisa ya, bisa punya worksheet belajar anak bikinan sendiri, gitu. Segitu dulu gosipnya teman-teman ya. Lumayan ya dapat cerita di awal sebelum kita belajar bareng nih. Setelah ini baru deh kita, bikin cara membuat worksheet anak dengan bantuan ChatGPT ya. Tapi sebelum itu, follow Instagram aku di @saidatussyarifah_ dan TikTok aku saidatu.syarifah biar nggak ketinggalan info tentang produk digital. Yuk kita mulai belajar bareng, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, di sini aku sudah bikin prompt-nya nih ya. Aku udah bikin prompt-nya di ChatGPT, teman-teman bisa langsung aja ke chatgpt.com, nggak perlu login, nggak perlu ya. Biar langsung, bisa, soalnya kalau misalnya login biasanya nanti teman-teman harus bayar dulu, harus langganan dulu gitu. Ini adalah prompt yang aku bikin, teman-teman boleh, diketik lagi di kolom komentar kalau misalnya teman-teman ada yang mau copy paste boleh ya. "Hai, anggaplah kamu sebagai psikolog anak dan dokter tumbuh kembang anak." Ini, baca aja ya, teman-teman, ini agak panjang. Ini aku bikinnya dalam bentuk tabel, kita klik aja, nanti dia membuat dalam bentuk tabel rapih banget. Teman-teman, aku ini belum pernah, bikin worksheet belajar anak ya, jadi sekarang aku sambil belajar juga nih bareng teman-teman ya. Ini adalah kali pertama aku membuat worksheet belajar anak. Nah ini aku bikinnya ini adalah untuk anak usia 3 sampai 5 tahun. Nah cara bedainnya teman-teman, karena worksheet belajar itu sebanyak itu ya, cara bedainnya gimana sih Kak biar kita tuh beda gitu dari yang lain, sebanyak itu. Teman-teman bisa spesifikin di umurnya, di umur anaknya. Teman-teman bisa khusus untuk, anak umur 1 tahun sampai 3 tahun, untuk 3 sampai 5 tahun, atau spesifik lagi untuk hanya untuk 5 tahun, hanya untuk, SD gitu 7 tahun gitu, bisa ya. Nah itu nanti, ditampilin tuh di cover-nya, halaman depannya gitu. Itu bisa jadi salah satu untuk pembeda ya, pembeda karya kamu dengan karya orang lain gitu.
Nah, aku bikin nih 3 sampai 5 tahun itu idenya 5 idenya apa aja sih gitu. Nah, ini dibikinin nih sama si ChatGPT. Ada mencocokkan warna dan bentuk, menyusun angka dan urutan, menemukan perbedaan, menghubungkan titik gitu ya, mewarnai sesuai petunjuk gitu, teman-teman. Tuh, jadi udah gampang banget nih, juga ada tingkat kesulitannya mudah, sedang, sedang, mudah, mudah gitu ya. Nah, ini ada penjelasan lengkapnya. Tadi aku minta dijelasin secara detail ya. Nah, ini teman-teman bisa save ya, ChatGPT-nya biar nggak hilang gitu. Oke, langsung kita mulai ya, karena kita udah dapat ide nih, kita udah dapat 5 ide. Aku bakalan kasih contoh beberapa aja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke Canva. Oke teman-teman, kita udah ada di halaman depannya Canva. Jangan lupa teman-teman login dulu. Kalau misalnya yang belum pro, nggak apa-apa, bisa cari yang free juga udah cakep-cakep desainnya, teman-teman bisa pilih sendiri. Nah, ini kita pilih ukurannya yang dokumen A4 aja, karena kalau yang A4 ini bisa di-print ya teman-teman, karena worksheet belajar anak itu kan pasti di-print ya. Bisa di-print, bisa juga dipakai di tablet ya, di iPad itu bisa. Nah, ini udah ukurannya, kemudian kita bikin ininya dulu, frame-nya ya, pembatasnya. Caranya di Shapes, coba kita mau. Nah, ini aku pakai yang ini. Teman-teman bisa bikin kotak atau mau bentuknya kayak gini bebas ya. Nah, nah ini warnanya diganti jadi putih. Nah, ini untuk pinggirannya ditebelin segini aja kali ya. Nah, ini untuk warnanya bisa di sini, boleh ganti pink, boleh bebas teman-teman ungu gitu ya. Oke, lanjut. Aku mau bikin, tadi ya aku lihat lagi, aku mau bikin mencocokkan warna dan bentuk ya. Gimana sih caranya? Aku mau coba cari bentuknya ya. Misalnya ini aku ganti deh warnanya jadi kuning gitu. Heart di sini misalnya ya teman-teman, karena untuk 3 sampai 5 tahun jadi nggak usah banyak-banyak dulu ya. Nah, begitu. Lanjut lagi apa ya? Bentuk apa ya? Kotak kali ya. Kotak di sini. Merah misalnya. Terus satu lagi deh. Satu lagi apa ya yang lingkaran, yang umum-umum aja ya. Karena masih TK ya, masih 3 sampai 5 tahun, yang basic-basicnya aja dulu teman-teman. Teman-teman bisa loh bikin coding juga ya. Coding juga nanti. Ini juga termasuk coding yang sederhana teman-teman. Karena di thread-thread gitu kan mencocokkan. Oke, nah terus kemudian kita bikin deh teks di sini. Teks di sini, misalnya mencocokkan bentuk dan warna. Kuning. Kuning taruh sini. Misalnya di mana gitu, kuning di sini kan. Terus kita copy paste aja, jadi gampang teman-teman, langsung sejajar. Merah. Kemudian di sini ungu. Kemudian di sini pink. Nah, gitu. Terus kita kasih ini diganti nih teman-teman, merah. Jadi si anak bisa, oh ini warnanya sama, oh ini ungu, ini si heart ini warnanya pink. Kemudian teman-teman bisa bikin titik-titiknya melalui teks ya. Ini pakai yang gede aja. Terus titik gitu ya. Titiknya kita taruh di samping-samping sini biar anak-anaknya bisa mencocokkan. Nanti dia yang garis-garis sendiri gitu. Disejajarin teman-teman. Lagi.
Lagi, kurang bawah. Ini juga, oh ini udah pas nih. Kurang bawah. Ini aku baru pertama kali ya teman-teman, jadi kita sambil belajar bareng, aku juga seneng jadinya ternyata seseru ini ya. Salah. Ini. Satu lagi. Dah, jadi deh nih worksheet belajar 1. Nah, ini nanti kamu kasih penjelasan di sini di bawah ininya ya, kasih teks lagi. Hubungkan warna, aduh aku typo mulu, maaf ya. Warna yang sesuai dengan bentuknya gitu. Terus udah deh kamu bikin teksnya nggak usah di bold, sorry. Teksnya nggak usah di bold, dikecilin lagi, dikebawahin. Gini, terus bisa boleh dikasih kotak. Nih dikasih kotak, warnanya jangan kuning. Warnanya ganti yang kalem-kalem. Nah, ini aja misalnya abu-abu. Hubungkan warna yang sesuai dengan bentuknya. Kurang kecil ya kayaknya ya. Bentar. Nah, gitu ya. Jadi deh satu halaman gitu teman-teman ya. Aku lanjut lagi bikin yang kedua. Aku bikin yang kedua, aku add page aja di sini aja karena ukurannya sama ya teman-teman. Aku mau bikin uh, worksheet belajarnya untuk mewarnai ya. Tadi kan ada ya yang paling bawah itu yang dari ChatGPT-nya itu idenya. Aku mau cari gambar misalnya dinosaurus. Ada nggak ya yang bisa diwarnain? Oke, ada nih teman-teman ya. Misalnya satu gede yang gede-gede gitu. Misalnya ya. Teman-teman perlu diingat ya, perlu dicatat, nggak boleh, aku saranin teman-teman jangan gambar-gambar kayak Labubu, Hello Kitty, Sanrio, Pokemon, yang maksudnya yang emang punya hak cipta gitu. Jangan ya, karena daripada kita berurusan nantinya ya, mendingan yang santai-santai aja, yang bunga, rumah gitu, pohon, yang aman-aman aja teman-teman. Ya, saran aku aja. Soalnya aku pernah dikasih tahu sama mentor aku kalau untuk yang kayak Sanrio gitu-gitu jangan deh ya. Jangan dibikin worksheet belajar anak. Ya, misalnya gini gitu. Teman-teman bisa bisa diedit-edit sendiri ya, teman-teman, sesuai keinginan. Aku lanjut lagi, aku mau bikin bayangan, tebak bayangan nih teman-teman. Ini teman-teman pasti bisa lebih jago daripada aku. Aku nggak lanjutin yang itu ya, aku mau contohin yang selanjutnya, tebak bayangan. Oh ya, ini judulnya belum dikasih. Oh my god, aku lupa. Insya Allah ya. Ini sorry. Ini harus ada judulnya teman-teman di atas. Tebak bentuk dan warna. Ini judulnya taruh di atas. Dikecilin lagi, disesuaikan. Ya ini boleh deh diwarnain ya teman-teman. Gitu contohnya. Ini kan yang mewarnai bisa nih. Ternyata yang free-nya juga banyak teman-teman ya. Tinggal ditaruh-taruh, tinggal disesuaikan aja. Oke, kita balik lagi ke bikin pembatas dulu ya dari shape-nya. Oke, kita bikin pembatas dari awal. Dibikin putih, terus pembatasnya kita tebelin jadi ya sesuai keinginannya teman-teman, terus diwarnain lagi, misalnya warna merah. Terus kita kasih judul di atasnya, tebak bayangan. Tebak bayangan. Kita kecilin. Disesuaikan aja.
Terus kita ganti warnanya, warna merah juga boleh ya. Terus kita cari deh gambar-gambarnya, misalnya elephant. Nah, misalnya ini ya teman-teman, ini banyak yang pro ya, tapi yang free teman-teman tuh, yang free tuh udah banyak yang cakep-cakep. Misalnya aku yang ini aja deh. Ini aku taruh sini. Terus di copy. Gimana sih caranya bikin bayangannya si gajah ya? Caranya gampang banget teman-teman. Bisa diklik gajahnya. Terus kita ke menu edit. Kita pilih yang duo tone. Kita pilih yang custom. Kemudian ini kan ada dua ya, highlight sama shadows. Kita pilih warnanya sama ya. Ini kan nih. Kita copy, terus si shadowsnya ini kita ganti juga si nya. Nah ini jadinya bayangan, tapi kayaknya kurang kurang terang ya bayangannya. Kita kasih ke abu-abu dikit aja. Oh emang dia asalnya tuh begitu ya teman-teman warnanya. Udah gitu kali ya. Misalnya, terus di shadownya juga disamain. Tuh kita copy paste. Nah tuh jadi kan jadi bayangan gitu. Oke. Dah, kita cari lagi. Abis gajah apa ya yang seru ya? Ikan kali ya. Abis elephant terus ikan gitu. Fish. Nih, ini kali ya lucu fishnya. Kita taruh di sini. Terus kita copy. Nah, caranya sama kayak tadi, teman-teman. Edit, duo tone, custom. Nah, itu udah ada bayangannya tapi abu-abu banget ya. Coba. Takutnya kalau di print nih nggak kelihatan, makanya harus agak lebih gelap nggak sih? Coba deh segini. Biarin lah ya, yang penting kalau di print tuh ada warnanya. Kalau misalnya putih doang ya. Nah udah, ini ya. Lanjut, abis fish apa ya? Chicken. Chicken. Ayam kamu di sini ya tempatnya. Copy, duplicate, kita taruh sini. Ayo kita ulang lagi caranya. Kita custom agak digelapin dikit. Kita copy paste warnanya ke shadows. Nah, semoga bisa ya kelihatan ya. Lanjut terakhir apa nih teman-teman hewannya? Baru 3 aja aku udah bingung. Kucing, cat. Kucing, cat, anjing, dog. Yang mana ya kucingnya ya? Kupu-kupu, butterfly, ikan, fish, bebek, duck, tikus itu mouse. Tinggal di copy paste agak ke bawah dikit. Oke, kita copy ke shadowsnya. Gampang ya teman-teman ya. Lanjut kita bikin apa? Selanjutnya bikin titik ya atau dot. Di sini kita bikin dari teks aja biar gampang. Dotnya warnanya hitam aja, jangan merah. Hitam aja. Oke. Kita taruh di samping sisi kanan dan kirinya si hewan. Duplikat. Lumayan ya teman-teman, kita udah dapat 3 lembar, tapi yang warna yang tadi tuh yang di halaman kedua nanti aku mau ini sendiri ya. Mau aku rapihin lagi, tapi karena emang itu udah basic banget, tinggal apa? Klik-klik dari elemennya, jadi aku nggak bikin tutorialnya lebih panjang teman-teman. Yang butuh tutorial yang gini-gini kan ya, yang bikin bayangan, yang cara menarik. Nah, ini kan tebak bayangan. Nah, ini sebelum diselesaikan ya, belum selesai ini harus diotak-atik dulu teman-teman ya, atas bawah atas bawah. Si gajah ditaruhnya di mana nih ya? Si ikan ditaruhnya di mana nih? Gajah di mana?
kucing di mana, ikan di mana ya, biar belajar silang menyilang, biar dia juga belajar coding ya anaknya ya istilahnya gitu. Coding sederhana, teman-teman. Oke, ini ayamnya gede banget ya. Masa ayam lebih gede daripada gajah sih? Oke, selesai. Oh, ininya belum. Main selesai aja. Ininya kan belum petunjuknya. Tebaklah hewan hewan yang sesuai dengan bayangan. Misalnya gitu ya, teman-teman. Yang kecil-kecil aja nggak usah di bold karena ini cuma petunjuk yang di bawah sini. Kurang kecil. Terus di effect kasih warnanya abu-abu aja. Gitu. Gitu teman-teman ya. Cukup ya. Nah, ini teman-teman bisa nih sendiri ya tadi dari mulai bikin pembatas kertasnya ya. Bikin cover ininya juga teman-teman, aku ajarin ya. Bikin cover worksheet belajar anak bisa teman-teman cari di sini elemennya di kids ya. Tuh teman-teman, ini misalnya diganti dulu nih warna page-nya, mau warna biru langit misalnya. Worksheet belajar anak, bla 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 gitu misalnya ya. Tuh gini, ini bikin untuk covernya ya teman-teman. Untuk covernya terserah bebas sih, kan banyak nih lucu-lucu gitu. Bebas teman-teman mau bikin sekreatif apa ya. Ini ada yang free-nya tuh, kan ini free-nya banyak yang cakep-cakep tuh, yang gratis-gratisannya. Oke, teman-teman, cukup ya? Oke, teman-teman, kalau misalnya sekiranya sudah selesai desainnya, nah teman-teman sebelum nge-share, sebelum ngejualin, teman-teman harus ganti dulu nih satu yang penting ini, di klik share, di download. Nah, ini harus diubah dulu teman-teman dari PNG ke PDF standar, karena kalau PNG ini kan nggak bisa di print ya takutnya. Harus ubah dulu ke PDF standar biar bisa di print sama orang yang beli. Udah, kemudian baru deh mau download atau mau copy link apa public view link untuk di-share di link ID-nya teman-teman gitu. Segitu dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya buat teman-teman. Yuk kita mulai menghargai karya orang lain dan karya kita sendiri, karena kalau bukan kita yang mulai siapa lagi ya, teman-teman. Tetap semangat, terus berproses ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.